Antara dua kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam ricu pembongkaran rumah ibadah di Aceh Singkil beberapa waktu lalu. Pernah nggak sih kalian bayangin kalau suatu hari tempat ibadah kalian itu dibakar, diserang, bahkan tidak diperbolehkan untuk dibangun? Lalu, pernahkah terlintas di pikiran kalian bahwa orang lain juga punya doa, punya harapan, serta punya Tuhan yang mereka yakini dengan cara yang berbeda? Nah, di dunia ini bukan cuma tentang siapa yang paling baik, tapi tentang siapa yang paling mampu menjaga perdamaian di tengah keberagaman. Nah, kami di sini akan membahas terkait salah satu kasus konflik sosial di Aceh mengenai pembakaran suatu gereja di Singkil, Aceh. Yuk, simak! Agama itu diturunkan untuk menuntun hati, Bukan untuk membakar rumah ibadah orang lain. Pada Kamis 9 Oktober 2015, beredar pesan singkat atau SMS yang mengajak masyarakat Aceh Singkil untuk memerangi keberadaan gereja di wilayah tersebut. Pesan ini diduga berkaitan dengan aksi demonstrasi sekelompok warga yang menuntut Bupati Aceh Singkil agar membakar gereja yang dianggap tidak sesuai pada peraturan 1979 dengan tenggat waktu hingga 13 Oktober 2015. Menanggapi situasi ini, Pendeta RD Berutu dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi atau GKPPD meminta perlindungan kepada Bupati Aceh Singkil, namun tidak mendapat tanggapan positif. Pada Senin 12 Oktober 2015, Bupati bersama DPRD, Forum Komunikasi Umat Beragama, ulama, dan juga sejumlah organisasi masyarakat Islam memutuskan untuk membongkar sejumlah bangunan gereja tanpa melibatkan pihak gereja dalam pembahasannya. Berdasarkan data BBC News Indonesia, dari total 24 gereja yang tak berizin di Aceh Singkil, terdapat 9 gereja yang dibongkar oleh Satpol PP, 1 gereja yang dibakar oleh massa, 1 gereja mengalami kebakaran, sedangkan 13 gereja lainnya dibiarkan. Itulah Bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami beribadah. Kelompok yang menamakan diri Pemuda Aceh Singkil Peduli Islam membakar Gereja Huria Kristen Indonesia atau HKI di desa Dangguren. Akibat insiden ini, 1 orang meninggal akibat luka tembakan dan 4 lainnya terluka. Aparat keamanan tidak mampu mengendalikan massa. Kemudian, puluhan jemaat GKPPD menumpang di Kecamatan Soro terpaksa mengungsi ke Kabupaten Pakpak Barat karena trauma atas kejadian serupa sebelumnya. Jadi, penyebab pembakaran gereja di Aceh Singkil terjadi karena masalah izin pendirian rumah ibadah. Banyak gereja yang dibangun tidak sesuai dengan keputusan pemerintahan daerah yang hanya mengeluarkan izin untuk bangunan tertentu. Kemudian, perjanjian antara umat Islam dan Kristen yang berada di Aceh menyepakati hanya boleh membangun 1 gereja. Namun, dalam praktiknya, banyak bangunan gereja yang dibangun di luar aturan dan tanpa izin. menghargai keberagaman terlihat dari aturan yang tidak adil dan tindakan kelompok besar yang menekan kelompok kecil, yang dimana di Aceh berlaku Hukum Kanun Nomor 4 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 14. Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dianggap tidak menghargai keberagaman karena syaratnya terlalu ketat dan tidak adil bagi kelompok minoritas non-muslim, sehingga sulit membangun rumah ibadah. Aturan ini lebih prioritaskan kerukunan bagi umat Islam daripada hak beribadah yang setara. PMB atau Peraturan Bersama Menteri 2006 juga dikritik karena multitafsir, mudah dimanipulasi untuk menghalangi minoritas di daerah terpencil seperti Aceh Singkil. Pendirian rumah ibadah dan pengurusan IMB sebaiknya dilakukan melalui tahapan yang jelas dan adil. Semua proses ini dilakukan secara terbuka dan didukung oleh aturan hukum yang berlaku. Langkah pertama adalah
bicara langsung antara yang ajukan IMB atau umat Kristen, warga sekitar, dan pemerintah daerah untuk sesuaikan syarat seperti jumlah dukungan warga atau jemaat dengan kondisi setempat dalam pembangunan rumah ibadah. Semisal, di daerah pelosok dengan sedikit umat minoritas, syaratnya jangan dibuat sama seperti di daerah yang padat penduduk. Apabila solusi yang pertama, yaitu negosiasi, masih belum menemukan titik terang, maka lanjut ke mediasi, yaitu menggunakan aplikasi dengan situs perizinan dengan orang ketiga yang netral. Tugas mediator membantu mencari jalan keluar terbaik seperti mengubah aturan yang tidak adil atau dengan memperbaiki komunikasi antar warga dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Jika mediasi belum cukup, maka harus dibawa ke panel orang ketiga yang netral dan independen, serta masyarakat yang jujur. Keputusan ini mengikat dan harus dijalankan pemerintah daerah agar ada kepastian hukum dan masalah kemudian tidak berlarut-larut. Selain itu, dilakukan juga musyawarah mufakat melalui forum lintas agama untuk menjaga kerukunan, menghargai, dan mencegah konflik di masyarakat. Dari semua metode akan efektif apabila didukung dengan undang-undang yang kuat. Dengan mengganti PBM 2006 dengan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama yang menjamin kebebasan beribadah secara jelas. Pendirian rumah ibadah kemudian dapat berjalan lebih tertib, adil, dan damai bagi semua pihak. Nah, itulah konflik yang terjadi di Aceh. Sebagai pengingat kepada kita, harapan kami bahwa semua kita tetap melihara sikap toleransi dan saling menghormati. Semoga korban diberi kekuatan, proses hukum berjalan dengan adil, dan masyarakat kembali hidup rukun. Bersama kita wujudkan kedamaian untuk kita semua.